Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan menayangkan bagaimana statement dari seorang ustadz yang berjiwa nasionalis menurut saya, dan dimana ada banyak orang yang membenci kekristenan, yang menolak adanya pendirian gereja, bahkan yang melarang atau membongkar paksa rumah ibadah orang Kristen. Dimana menurut statement dari ustadz ini luar biasa, yaitu sebenarnya mereka yang katanya orang-orang beragama, mereka sebenarnya sedang menista agamanya sendiri. Yuk langsung saja kita memperhatikan bagaimana statement dari ustadz ini. Kita simak video ini. Ada sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini, menggelitik untuk saya komentari sebetulnya, yakni wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan dan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri, karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya, carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim, seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Tidak ada satupun dalilnya. Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim, saya menganggap ini mencederai ajaran Islam, merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan kita mendengar riwayat perjanjian yang sangat terkenal antara Rasulullah SAW dengan Bani Najron. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan umat muslim yang mayoritas, ketika kita menjadi bagian yang mayoritas, punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Jadi dalam kondisi umat Kristiani banyak atau dalam kondisi umat Kristiani minoritas, sedikit, saya berjanji melindungi pihak mereka, kata Nabi, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rohib, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya berjanji juga memelihara agama mereka, cara kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Dan panjang ini perjanjian Nabi dengan Kristen Bani Najran. Artinya oknum-oknum yang mengaku muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu.
Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang? Apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Ya, di tengah-tengah kemajemukan yang ada di Indonesia ini, sebenarnya orang-orang seperti Ustadz ini yang berjiwa nasionalis ini sangat diperlukan di negeri ini. Bukan sedikit-sedikit ada rumah ibadah langsung diprotes, ada pendirian rumah ibadah langsung ditolak mentah-mentah, bahkan pemerintahan sendiri ikut andil untuk menolak pembangunan gereja, secara khusus seperti di Cilegon. Nah, kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak boleh ada di negeri ini, karena Indonesia ini terkenal dengan banyak suku dan banyak agama, bahasa, dan lain sebagainya, yaitu seharusnya ada kerukunan antar umat beragama. Orang-orang seperti Ustadz ini sangat diperlukan yang memiliki jiwa nasionalis dan berpedoman pada ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat diperlukan orang-orang seperti ini untuk kemajuan negara Indonesia ini. Bukan negara yang memiliki syariat agama, tetapi tetap berpedoman kepada apa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita, yaitu para pejuang yang sudah mewariskan sesuatu hal yang baik bagi Indonesia ini. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadikan kita terbuka hati dan wawasan kita, boleh memiliki pengenalan yang baru tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.